Ada pertanyaan yang pertama ini dari jamaah, saya tidak sebutkan namanya ya. Ustadz, bagaimana hukum Shopee Pay Later? Apakah kategorinya riba atau bukan? Sementara kebutuhannya gitu ya terhadap Shopee Pay Later ini sangat membantu Ustadz gitu ya. Memang sekarang ini banyak fasilitas dalam kebutuhan sehari-hari lewat media aplikasi, media sosial. Tidak bisa dipungkiri lah. Sekarang dunia semakin modern, apalagi revolusi industri 4.0 ini, semua kebutuhan manusia lewat digital, lewat aplikasi. Termasuk sekarang orang belanja itu dimudahkan. Prinsipnya barang duluan diterima, nanti uangnya belakangan. Nah pertanyaannya, uang belakangan itu utang atau cicilan? Nah ini kenapa ketika menghukumi Shopee Pay Later ini terjadi perbedaan pendapat? Karena tasawurnya memahami hakikat Shopee Pay Later itu beda-beda. Para ulama itu ada yang memandang bahwa Shopee Pay Later itu sudah kategorinya utang berbasiskan bunga, maka konsekuensinya riba. Ya, jadi fatwa MUI tahun 2003 itu adalah apapun utang yang berbasis bunga itu riba. Jadi riba itu ada dalam utang piutang, ada dalam pinjaman. Dan yang sifatnya utang piutang itu tidak melihat lembaga, mau lembaga mau perorangan. Pokoknya kalau karakternya ada pinjam meminjam, lalu dilebihkan dan kelebihannya itu disyaratkan di awal, maka itu adalah riba. Bisa dilakukan oleh bank, bisa dilakukan oleh koperasi, bisa dilakukan oleh bank keliling, bisa dilakukan oleh rentenir. Pokoknya riba itu sifat apapun transaksi pinjaman di mana uangnya itu dikasih lalu dilebihkan. Kelebihannya ini disebut bunga. Ini bisa terjadi di aplikasi Shopee Pay Later, karena dari Shopee Pay Later pun dia mengklaim bahwa ketika kita butuh barang, nanti uangnya belakangan, diminta uang administrasi. Kalau administrasi mungkin boleh, kalau memang uang ADM ini real cost, nggak ada masalah. Tapi ketika di situ ada bunga plus denda keterlambatan, maka para ulama ini sudah jatuh kepada riba. Nah, Shopee Pay Later itu karakternya seperti apa? Kalau karakternya misalkan kita butuh barang cepat, nggak punya dana waktu itu, pinjam, talangin ke Shopee Later, nanti kita bayar 1 bulan kemudian dengan ada denda kalau terlambat plus ada bunga, maka hakikatnya itu adalah pinjaman berbunga. Bagaimana tuh Ustaz kalau begitu? Kalau tasawurnya, gambaran prakteknya Shopee Pay Later itu seperti itu, maka itu harus dijatuhi riba, harus diakui. Boleh mengambil transaksi seperti itu kalau alasannya darurat, terpaksa butuh sesuatu, uangnya nggak ada, butuh banget gitu ya, bisa jadi itu dimaafkan. Tapi kalau tidak ada alasan kedaruratan dan kebutuhan, bahkan jadi kebiasaan ya, dan akhirnya ada denda dan sebagainya, itu sudah melakukan transaksi riba ya. Karena riba itu sifat. Nah ada juga yang menghukumi Shopee Pay Later itu bukan riba, tapi itu kelebihannya itu ijaroh. Nah kalau ijaroh harus terpenuhi rukun ijaroh. Apa rukun ijaroh? Ada yang memberi sewa, ada yang menyewakan, ada manfaatnya apa bentuk sewanya, dan ada ijab dan kabul. Saya melihatnya kalau ini pakai akad ijarah kurang pas, belum terpenuhi.
Ada juga yang membolehkan Shopee PayLater, Ustaz ini bukan ijarah tapi jual beli cicilan. Ini bisa jadi skemanya jual beli cicilan, tapi catatannya kalau jual beli cicilan bukan bunga yang muncul. Karena bahasa itu penting, lafaz itu. Apa? Margin. Artinya begini, pihak Shopee PayLater benar-benar dia pemilik barang, menjual kepada kita sebagai penerima jasa itu. Nanti kita bayar ke Shopee PayLater nyicil, itu baru jual beli cicilan boleh. Tapi prakteknya menurut OJK, Shopee PayLater itu adalah pihak ketiga yang memberikan cadangan, talangan, dan berbasis bunga. Makanya wajar dari MUI pernah menilai bahwa Shopee PayLater ini karakternya itu masih karakter pinjam meminjam berbasiskan bunga, belum syariah. Itu yang pertama ya untuk tentang Shopee PayLater. Jadi intinya bagaimana Ustaz? Hindari aja lah, lebih baik gunakan aplikasi yang syariah. Sudah ada kok yang syariah ya. Yang kedua, Ustaz, bagaimana hukum Bitcoin? Nah, ini Bitcoin penting. Bitcoin ini salah satu bentuk cryptocurrency. Cryptocurrency ini uang digital. Dan ke depan uang digital ini akan digunakan oleh seluruh bangsa, negara. Sudah ke sana. BI sendiri sudah meluncurkan uang rupiah digital, gitu ya. Tapi Bitcoin ini masih dihukumi belum jelas. Kenapa? Karena jenis kelaminnya tidak jelas. Bitcoin itu laki apa aww? Bitcoin itu uang atau alat seperti atau benda yang berharga. Jadi kata para ulama muamalah, Bitcoin itu nukud, uang atau mal, harta. Kalau harta harus ain, ada wujud, mobil harta, peci harta, beras harta, rumah harta. Kalau Bitcoin kan tidak berwujud, adanya di dunia maya, pengakuan juga, satu koin nilai sekian. Nah yang kedua, Bitcoin itu uang. Oke, kalau Bitcoin itu uang, terpenuhi nggak syarat uang? Kata para ulama, uang itu adalah kullu wasitin, setiap media, mau emas bahannya, mau perak, mau tembaga yang disebut bulus, ya. Bahkan di zaman Umar bin Khattab, bagaimana kalau kita bikin uang dari kulit unta? Cuman ada yang protes, jangan, nanti ontanya banyak yang mencit, bahaya. Karena emas dan perak sulit didapat. Akhirnya jadi tembaga. Kalau tembaga mudah, namanya fulus. Nah, di zaman modern semua kembali ke uang kartal, uang kertas. Semua negara Islam mengakui uang kertas. Makanya uang itu kulu wasitin, medianya silahkan. Yang penting diterima oleh masyarakat. Uang kertas kan diterima oleh masyarakat kita. Bahkan kalau ada transaksi pakai dinar, orang nolak. Naon, dinar nggak butuh gitu ya. Nah, yang diterima sekarang uang kertas. Dan yang ketiga, uang itu diakui oleh negara, oleh otoritas negara. Nah, Bitcoin ini dia sebagai media oke, alat diakui. Dia sebagai alat tukar diterima nggak? Bitcoin itu diterima hanya oleh masyarakat dunia maya, tidak semua. Yang ketiga, negara mengakui nggak Bitcoin sebagai uang, sebagai alat tukar? Enggak. Indonesia belum menerima. Jadi, atau bagaimana Ustadz sekarang yang main Bitcoin itu lebih kepada spekulatif. Ya. Ke depan bagaimana? Ke depan bisa jadi ada uang dari digital. Kalau masyarakat menerima, negara mengakui. Jadi Bitcoin ini jenis kelaminnya belum jelas. Makanya banyak yang menganggap subhat. Bahkan Bitcoin ini aneh. Tahun kemarin harganya sekian dolar, 1 bulan kemudian anjlok, naik lagi, anjlok lagi. Berarti ini sudah money game, sudah spekulatifnya tinggi. Lebih baik hindarilah. Kalau fikih muamalah itu nggak senang yang gambling. Islam itu nggak senang. Harus yang nyata-nyata.
Makanya setiap yang goror, maisir hindari. Yang fair, yang terukur Islam itu muamalahnya. Kenapa? Karena kalau gambling seperti saham gorengan, rekayasa, pasti ada pihak yang dirugikan. Makanya kemarin banyak yang beli Bitcoin, ketika naiknya tinggi beli sebanyak-banyak, ketika jatuh turun itu banyak yang nangis. Makanya sekarang Bitcoin itu diharamkan di beberapa negara, termasuk Cina. Dulu Cina mengizinkan Bitcoin, sekarang Cina mengharamkan. Kenapa? Karena merusak, mengganggu pasar, mengganggu sektor real dan sebagainya. Itu catatannya. Jadi Bitcoin ini masih abu-abu hukumnya, subhat. Kalau bahasa hadis mah yang halal itu sudah jelas, yang haram juga, tapi di tengah-tengah itu ada yang suat, lebih baik hindari. Yang ketiga, Ustaz, sekarang lagi rame tentang politik identitas, bahkan ada yang mengharamkannya, gitu ya. Politik identitas ini sekarang menjadi wacana ilmu politik kontemporer, ya. Ketika sistem demokrasi, setiap masyarakat kalau berpolitik harus pakai jalan partai. Nah, partai itu masing-masing punya ajas, punya ideologi. Nah, di Indonesia dan di negara-negara Muslim ada partai yang mengeluarkan identitasnya agama. Boleh atau tidak? Kalau memakai logika demokrasi ya boleh. Identitas itu bawaan. Orang Sunda punya identitas Sunda, orang Jawa punya identitas Sunda, orang Batak punya identitas Batak. Nah, orang Islam ketika membuat partai, partai itu alat untuk menerima aspirasi politik rakyatnya dengan visi yang sama. Kalau saya menang, saya melakukan kebijakan ini sesuai dengan ideologi itulah. Nah, ketika ada politik memakai identitas, ya sah-sah saja. Ya. Jadi kenapa orang benci kepada politik identitas? Mungkin yang dikhawatirkan adalah politik identitas ketika identitas agama ini dijadikan dalil. Jadi dia berpolitik dengan menjual agama, itu yang sering dikhawatirkan. Itu mah nanti juga seleksi alam. Ini mah partai Islam itu memang tidak murni, tidak ikhlas, dan juga masyarakat yang menilai. Masyarakat yang menilai. Ini makanya partai Islam itu bertahan, berarti partai Islam ini masih ada peminatnya. Yang tidak senang ya udah. Kenapa harus menjadi gerakan bahwa orang kalau pakai identitas agama diharamkan? Nggak bisa begitu. Yang penting masing-masing ikuti aturan main. Karena demokrasi itu kan intinya aturan main. Islam mengakui demokrasi sebagai jalan cara. Karena Islam punya cara pandang sendiri. Ya, Islam itu tidak bebas nilai. Ekonomi Islam tidak bebas nilai. Ekonomi Islam itu berpihak kepada keadilan, berpihak kepada sesuatu yang antinya riba, dan itu jelas tidak bisa. Politik pun sama. Yang penting negara ini punya aturan yang disebut dengan undang-undang, yang disebut dengan kesepakatan namanya Pancasila, Undang-Undang Dasar, ikut saja itu aturan itu. Nanti yang mengisinya dari partai Islam kan gak masalah. Dulu juga Masyumi pernah mengisi, Perdana Menterinya M. Nasir, itu kan partai Islam. Terus yang namanya identitas jangan dialamatkan ke Islam saja. Dulu juga komunis, dia punya identitas Palu Arit, Islam punya identitas Bulan Bintang. Nah, sekarang pengalaman politik yang pahit, komunis itu terlarang karena sudah melakukan penyelewengan, gitu ya. Masyumi juga pernah dilarang di zaman Soekarno. Lalu sekarang negara membuka, silakan mau partai belajar Islam, yang penting tidak boleh komunis. Itu kesepakatan, ikuti saja. Nah, orang yang tidak senang dengan partai Islam, ya jangan sampai melampaui batas, biasa-biasa aja. Ya. Umat Islam pun mempersilahkan ada partai yang basisnya nasionalis, partai yang basisnya agama lain, silahkan bertarung saja secara sehat. Jangan sampai orang yang memakai identitas Islam itu selalu dicemoohkan, dilecehkan, bahkan diharapkan nggak fair. Jadi identitas itu bisa positif, bisa negatif. Positif kalau identitas itu menjadi maslahat,
Jadi partai Islam ini akan menjadi masalah ketika partai Islam ini berkuasa. Contohnya adalah Erdogan. Erdogan itu dulu tidak disenangi karena partai Islam. Tapi ketika Erdogan jadi wali kota Istanbul, Istanbul berubah, jadi bersih, jadi rapi. Banyak turis asing ke Istanbul nyaman karena Erdogan itu ketika jadi wali kota kebijakannya itu terasa. Padahal dia partai Islam. Sampai sekarang Turki partai Islam menang. Itu kan identitas. Tapi Erdogan dengan partainya juga komitmen dengan kesepakatan bentuk negaranya, tidak mau merubah negara tetap. Ya, ada kesepakatan-kesepakatan. Nah, termasuk di Indonesia partai itu ada 3, ada yang berbasis nasionalis, sosialis, ada agama. Dulu ada partai Katolik, ada partai Kristen, ada partai Islamnya, ada. Itu kan identitas, masing-masing punya identitas dan ideologi masing-masing. Yang penting ketika bernegara ikuti aturan mainnya. Nah, itu mungkin pertanyaan 3 yang terakhir. Nah, ini sering jadi pembicaraan publik ya, Ustadz, bagaimana hukum tentang isbal dan jenggot? Isbal itu artinya memanjangkan pakaian, baik celana, sarung gitu. Ketika pakaian ibu sampai menjulur ke bawah sampai nyapuan jalan, itu namanya isbal. Dan biasanya isbal itu melebihi mata kaki. Ya, insya Allah ya, manusia itu kan punya mata kaki ya. Kalau lebih itu namanya isbal. Nah, bagaimana hukum isbal itu? Saya tidak sepakat dengan orang yang menghukumi isbal itu sesuatu yang sifatnya prinsip. Jadi ini perdebatan fikih furu'iyah ditarik kepada perdebatan kufur dan fasik. Itu yang tidak pas gitu ya. Saya pernah membaca sebuah tulisan gitu ya, rangkuman lah tentang isbal ini ya. Jadi isbal ini bisa oleh laki-laki, bisa oleh perempuan. Yang penting celana pakaiannya itu melebihi mata kaki. Bagaimana menghukumi isbal? Ada 3 kondisi. Pertama, ada orang memakai pakaian sarung, celananya isbal, tetapi dia memakai isbalnya itu ya tidak diiringi dengan niat. Jadi ada orang memakai pakaian sampai pakaiannya itu melebihi mata kaki, dan itu Rasulullah pernah. Ini Rasulullah sendiri pernah isbal ketika Rasulullah buru-buru mau sholat gerhana sampai sarungnya itu melebihi mata kaki. Nah, ini ada orang isbal nggak niat, tidak sengaja, dan tentu dia isbalnya itu karena tidak sengaja, tidak diiringi dengan kesombongan, khuyala, enggak. Ini pun terjadi kepada sahabat Abu Bakar. Pernah Abu Bakar ya sarungnya sampai melebihi mata kaki, lalu oleh sahabat lainnya itu isbal. Oh, ini Rasulullah membantah Abu Bakar itu isbalnya itu innaka lasta minhum. Hei Abu Bakar, kamu isbal itu bukan termasuk golongan mereka yang dikecam oleh Allah, yang sombong itu bukan. Innaka lantasna dzalika khuyala. Abu Bakar, kamu isbal itu dilakukannya bukan karena keangkuhan dan kesombongan. Jadi kalau ada orang yang pakaiannya melebihi mata kaki, celananya melebihi mata kaki, memang tidak sengaja, nggak tahu aja gitu, nggak sombong, itu nggak masalah. Karena Rasulullah pernah melakukan itu dan Abu Bakar. Nah, yang kedua, ada orang isbal pakaiannya melebihi mata kaki dengan keinginan sendiri. Dengan keinginan sendiri tetapi tidak sombong. Dengan keinginan sendiri tapi sombong. Inilah pembesar-pembesar jahiliyah. Dulu mereka orang-orang elit itu, orang kaya itu, sarungnya itu, celananya itu selalu melebihi mata kaki, dan mereka sombong semuanya. Ini yang dikecam oleh Rasulullah, khuyalanya.
Jadi kalau orang isbal tidak sengaja, niat gitu ya, nggak apa-apa itu mah. Ada orang isbal niat sombong, sengaja sombong, ini haram. Nah, yang jadi masalah itu yang ketiga. Ada orang Islam, laki-laki terutama ya, isbal, celananya melebihi mata kaki. Tahu ya, tahu kayak saya nih, misalkan di sini juga ada yang celananya melebihi mata kaki, tahu sengaja, tetapi tidak sombong. Nah, ketika konteksnya yang ketiga ini, seorang laki-laki isbal tapi tidak sombong, maka di sini ada dua pendapat. Pendapat Maliki menurut beberapa riwayat, Syafi'i dan Hanafi, kalau ada orang Islam celananya isbal melebihi mata kaki tapi tidak sombong, maka itu tidak diharamkan, tidak mengapa. Ini yang dipegang oleh saya sendiri. Saya berpendapat seperti ini. Kalau ada orang laki-laki celananya pas mata kaki atau lebih dikit dan tidak sombong, karena sudah tradisinya begini, hurufnya begini, celana itu tidak jadi masalah. Inilah pendapat jumhur, mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan Syafi'i. Nah, kalau menurut riwayat mazhab Hanbali, kalau laki-laki itu isbal melebihi mata kaki dan memang sengaja dan tidak sombong, tetap berdosa, haram. Inilah yang dipegang oleh kalangan salafi hari ini. Ya, orang salafi ini pasti caringkrang di atas mata kaki karena mengambil pendapat mazhab Hanbali. Ya, kalau kita memakai hamlul mutlak alal muqayyad, ini kasusnya sama. Kita melihat bahwa hadis ini ambil yang ada muqayyadnya, yang ditakkid, yaitu khuyalanya. Bisa jadi maaf banyak orang yang celananya cingkrang tapi sombong, merasa paling sunnah. Nulain mah bid'ah semua, itu juga sombong, merasa paling sunnah. Jadi ini sebuah perbedaan pendapat. Ibnu Hajar al-Asqalani termasuk yang berpendapat bahwa yang dikecam itu adalah yang sombong. Nah, ada kaum muslimin yang apabila celananya atau ibu-ibu juga yang sarungnya, pakaiannya melebihi mata kaki, dan memang itu sudah biasa, nggak ada masalah, dan bukan untuk disombongkan, biasa aja, maka itu tidak mengapa. Ya, tapi kita pun menghargai. Kalau ada yang cingkrang, ya itu alhamdulillah, berarti kita husnudon. Ini adalah ingin benar-benar menghindari ancaman dari Nabi, dan itu menganggap sunnah, ya silahkan. Tapi yang merasa itu yakin, ya, jangan membuat vonis bahwa orang Islam yang celananya melebihi mata kaki itu fasik, berdosa. Menurut saya itu pendapat yang lemah, ya. Karena tadi hampir mayoritas ulama berpendapat bahwa kalau isbal itu tidak diiringi dengan kesombongan, nah itu tidak mengapa, gitu ya. Jadi intinya jangan sampai ada stigma dan kecaman saja, ya. Ini mah bagian ikhtilaf, saling toleransi aja. Kalau sudah beda ya beda ikhtilafnya, ya. Jangan sampai ini mengklaim bahwa laki-laki yang isbal semua fasik, doraka, semua maksiat. Tidak seperti itu. Karena dalam menghukumi hadis-hadis isbal itu ada kaidah-kaidah usul fikih yang mungkin berbeda. Jadi sebenarnya perbedaan pemahaman itu karena perbedaan menggunakan kaidah usul fikih. Kita satu akidah, tapi karena kaidah usul fikihnya berbeda dalam menghukumi tentang hadis isbal, bisa jadi kesimpulannya berbeda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah di Sabtu ke-1 ya di bulan depan kita masih mengkaji. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.